FIFA rilis dokumen 64 halaman bukti Malaysia memalsukan dokumen naturalisasi. Kali ini Komite Banding FIFA secara resmi merilis sebuah dokumen setebal 64 halaman yang menjadi bukti tak terbantahkan. Ini tidak hanya menolak mentah-mentah upaya banding FAM, tetapi juga secara eksplisit menyebut pelanggaran yang dilakukan Malaysia sebagai kategori berat dan menyerang fondasi integritas sepak bola. Keputusan monumental ini sontak membuat para influencer dan pengamat sepak bola Malaysia mengaku dilanda rasa malu, kecewa, dan heran, mempertanyakan bagaimana FAM bisa melakukan tindakan yang dinilai sekonyol dan sebodoh ini. Lebih jauh, FIFA kini tak main-main. Laporan ini membuka pintu kolaborasi internasional dengan Interpol, Kepolisian Spanyol, Argentina, Brasil, dan tentu saja Malaysia untuk melakukan investigasi dan penangkapan terhadap semua pihak yang terlibat dalam konspirasi pemalsuan dokumen. Semua mata kini tertuju pada satu nama yang disebut-sebut sebagai aktor intelektual utama, Tengku Mahkota Johor TMJ. Bukti kukuh telah ditunjukkan oleh FIFA. Jadi, habis. Aku rasa macam FAM ni dah tak ada harapan nak lawan FIFA lagi dah. Aku rasa macam ibarat detik kehancuran sepak bola Malaysia telah pun bermula, guys. Hari ini sepatutnya menjadi hari gembira kita, anda dan kami semua di studio, yang mana kita raikan Harimau Melaya yang akan bermain di Piala Asia 2027. Jauh-jauh kita menghayalkan aksi anak watan di Saudi nanti, realiti menarik kita kembali jatuh ke muka bumi. Pagi ini waktu tempatan, FIFA mengeluarkan satu dokumen 63 muka surat yang mungkin menjadi satu dokumen paling kontroversi dalam sejarah bola sepak tanah air. Semangat, tumpuan dan sokongan yang seharusnya terarah kepada 23 pemain dan staf kejurulatihan yang bersiap sedia di Bukit Jalil ketika ini sekali lagi beralih ke Kelana Jaya. Ini gila, serius kasus pemalsuan dokumen naturalisasi Malaysia sudah dikategorikan menjadi salah satu kasus terbesar nasionalitas tingkat dunia dari FIFA. Waduh, alah, ini hasil bandingnya itu udah keluar dan kita bahas poinnya satu-satu. Yang pertama di sini, Komite Banding FIFA akhirnya merilis hasil investigasi atas kasus pemalsuan dokumen keturunan pemain yang melibatkan PAM, Federasi Sepak Bola Malaysia. Hasilnya dinilai sangat memberatkan dan ini poin-poinnya. Ini gila serius. Poin pertama, bukti keturunan dipalsukan. Ini jelas-jelas dipalsukan. FIFA memastikan semua dokumen kakek nenek Malaysia dari 7 pemain adalah palsu. Ada tempat lahir yang tidak pernah ada secara historis, format modern untuk tahun kelahiran lama, typo identik, hingga tak ada arsip resmi yang cocok. Kesimpulannya dokumen dibuat-buat. Ini udah resmi pemalsuan fix. Aduh, ini pertama. Yang kedua, narasi kami korban dari para pemain ditolakkan. Kemarin para pemain ngomong bahwa dia korban. Nah, ini ditolak. Kenapa? Karena para pemain mengaku hanya mengikuti perantara. Tapi fakta persidangan ini menunjukkan mereka membayar kontak. Anjay, ini ada permainan uang juga kayaknya. Keterlibatan PAM terbukti. Waduh, meski sebelumnya menyangkal, FIFA menemukan pola yang saling terhubung. Anjay. Yang pertama nih, surat pengantar yang sama. Terus template dokumen identik. Pengajuan dilakukan secara serempak. Bahkan seorang pejabat senior PAM sempat mengakui sebelum menarik kembalinya pertanyaan, FIFA menilai penjelasan PAM tidak kredibel. Waduh, ternyata emang pasti PAM itu pasti ikut campur. Karena kalau gak ikut campur ya kayaknya susah. Terus poin keempat, yurisdiksi FIFA sah. FIFA paralon. Di sini dengan adanya dokumen palsu dalam proses kelayakan kelayakan pemain, FIFA menegaskan bahwa kasus ini perlu di bawah aturan mereka pasal 22 FDC, terlepas dari keputusan kewarganegaraan Malaysia. Jadi ini udah tanggung jawab FIFA ya. Terus kelima, gugatan prosedural ditolak. Argumen bahwa kasus ini harus ditangani panel penuh dan bukan single judge tidak diterima. Kasus pemalsuan dokumen memang berada dalam kewenangan single judge. Jadi gugatan mereka itu ditolak. Jadi kayaknya gak bakalan ke tahap ini, udah jelas-jelas bersalah. Tak tahulah, mungkin FAM akan digantung 5 tahun kayak sepak bola Timor Leste kan. Mungkinlah jika FAM tidak
mengambil tindakan yang seharusnya, mungkin itu akan berlaku. Dan yang paling serius dan menakutkan guys, FIFA mungkin akan mengarahkan polis, polis Malaysia, polis Argentina, polis Brazil, kira pihak berkuasa lah, dan juga pihak berkuasa Spain, Spanyol, pihak berkuasa banyak tempat lagi lah, untuk ambil tindakan kepada FAM kerana ini sudah melibatkan jenayah. Ini dah jadi kesalahan jenayah sebab pemalsuan dokumen. FIFA mungkin akan meminta pihak berkuasa daripada negara-negara ini untuk menyiasat FAM guys. Ini satu kes yang serius dah jadi kes jenayah dah ni guys. Rincian dokumen 64 halaman dan penolakan banding. Ini dia pasal krusialnya. Isinya bikin jantung berhenti. FIFA bongkar taktik licik Malaysia. 7 pemain jadi korban konspirasi gelap. Dokumen setebal 64 halaman yang dikeluarkan oleh Komite Banding FIFA bukan hanya sekadar surat penolakan administratif. Ini adalah surat dakwaan rincian yang memuat sudut pandang FIFA mengenai skandal naturalisasi timnas Malaysia yang melibatkan 7 pemain. Ketujuh pemain yang diperkarakan dan kini nasibnya di timnas Malaysia di ujung tanduk adalah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garcis, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hevel. Dalam inti keputusannya, FIFA memastikan bahwa banding yang diajukan oleh FAM secara resmi ditolak secara keseluruhan. Yang paling menohok, dokumen tersebut secara gamblang menyatakan bahwa FAM terbukti melakukan pelanggaran serius dengan memalsukan dokumen naturalisasi para pemain ini. Penolakan ini adalah tamparan keras bagi otoritas sepak bola Malaysia, menandakan kegagalan total dalam upaya mereka membersihkan nama di hadapan badan tertinggi sepak bola dunia. Malaysia kini harus menanggung konsekuensi berat, termasuk biaya banding sesuai pasal 49 FDC. Pelanggaran kategori berat, integritas sepak bola terancam. Parah. FIFA sebut pelanggaran Malaysia, serangan ke integritas sepak bola, ancaman denda triliunan dan degradasi menanti. Baca sampai habis. Bagian paling krusial dari dokumen FIFA ini terletak pada pasal 298. Komite Banding FIFA secara tegas menggarisbawahi bahwa pelanggaran yang dilakukan Malaysia dianggap menyerang fondasi integritas sepak bola. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya FIFA memandang kasus ini, melampaui sekadar pelanggaran prosedur. FIFA memposisikan kelayakan seorang pemain untuk membela tim nasional bukan hanya sebagai prasyarat prosedural, melainkan sebagai prinsip fundamental yang berfungsi untuk menjaga kredibilitas kompetisi internasional dan kepercayaan para pemangku kepentingan di seluruh dunia. Sebagaimana ditegaskan dalam alasan komite, kelayakan pemain untuk mewakili tim nasional bukan hanya persyaratan prosedural yang diperlukan tetapi juga prinsip fundamental yang menjaga kredibilitas kompetisi internasional dan kepercayaan para pemangku kepentingan di seluruh dunia. Kutip FIFA dalam dokumen tersebut. Ini adalah pesan keras bahwa sepak bola bukan tempat untuk mengakali aturan atau memenangkan pertandingan dengan cara-cara curang, pemalsuan dokumen, pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.